Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal mu'minin wal muslimin wa ali kulli wa ashabi kulli mu'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in, khususan kepada seluruh para alim ulama, seluruh kiai, seluruh bunyai, khususnya kiai dan bunyai atau ustaz-ustazah di pondok ini dan seluruh santriwatinya dan keluarganya. Semoga dipermudah urusannya oleh Allah, diberikan ketetapan iman, Islam, rezeki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, umur yang berkah, sehat jasmaninya dan rohaninya, cita-citanya diijabah, dan semoga selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Dan kalau sewaktu-waktu dipanggil, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Syarun lillahi lahul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kemarin? Yang sakit itu Mbak Tarisa atau Talisa? Tarisa. Mana? Sudah sembuh? Sudah sembuh, Mbak? Langsung seketika itu atau? Kemarin itu Pak Fakih juga sakit. Karena Pak Fakih itu kerjanya di empat tempat dan bergantian, dan istirahatnya jarang. Makhluknya istirahatnya sedikit. Jadi kalau pusing terus sariawan itu penyakit mingguan. Makanya kemarin kan Pak Fakih tanya sudah terang apa belum, ternyata belum terang. Pak Fakih pulang itu kehujanan. Dari rumah itu nggerges ini malah nemen. Namun kalau hal itu kita sebagai manusia menganggap sebuah ujian itu menjadi berat, maka pada dasarnya akan menjadi berat pula. Tapi kalau toh tidak, kita paksakan, insya Allah tidak. Nah, ini bisa dibuat motivasi ya untuk Mbak Talisa. Jadi kelak kehidupannya sampean itu tidak semudah sekarang ini. Karena sekarang itu masih terlihat mudah. Karena kedepannya sampean akan mendapatkan cobaan yang biasanya sampean akan bergumam, atau kalau toh tidak bergumam itu minimal di hati ngeretek. Ya Allah, jenengan kok mencoba saya semacam ini. Insya Allah kelak jenengan akan menemui periode yang semacam itu. Tergantung penyikapannya, jenengan siap atau tidak. Nah, kesiapan itu dibutuhkan
Nah, dibutuhkan itu harus ada yang namanya persiapan. Kalau nggak ada persiapan, gelagapan ini. Gelagapan. Dan sakit itu pada dasarnya itu poin pentingnya itu ada di akal, Mbak. Ada di akal. Kalau toh jenengan yakin, saya pasti sembuh. Sembuh. Loh iya. Itu sudah apa ya? Sudah bisa dinggo tetangga. Dan jenengan itu kebiasaannya ketika mau ke dokter itu aslinya di jalan itu insya Allah sudah sembuh. Karena sugesti. Karena apa? Sugesti. Karena di jalan itu jenengan akan bertemu dengan seorang dokter. Jenengan akan diperiksa. Nah, di situ sudah ada yang namanya obat. Sehingga ketika jenengan sakit, terlebih jauh dari orang tua, Pak Fakih memotivasi kepada jenengan, kuatkanlah dirinya jenengan. Ojo mbok nggep awake sampean iku lemah. Paksanen, tapi sesuai kapasitasnya jenengan. Karena Kanjeng Nabi itu pernah dawuh, nafsuka mati atau kafarfubi. Jadi sayangilah dirimu, karena dirimu ini adalah kendaraan, tapi jangan dimanjakan. Jadi seorang motivator itu Mbak, pernah mengatakan semacam ini. Words are like seed. Jadi perkataan itu atau kata-kata itu bagaikan bibit. Words are like seed. Jadi kata-kata itu bagaikan bibit. When you speak something out. Jadi apapun atau ketika kata-kata yang jenengan ucapkan, entah itu dari mulutnya jenengan atau hanya di dalam hati, you give life to what you are saying. Jadi secara tidak langsung jenengan sudah menciptakan sebuah kehidupan di kata-kata itu. Nah, permasalahannya gini, if you continue to say it eventually, ketika kata-kata itu sering jenengan ucapkan, entah itu kata yang buruk atau kata yang baik, that can become a reality. Jadi dia akan menjadi sebuah kenyataan. Sama dengan ketika Pak Fakih sakit kemarin. Nah, itu sudah berminggu-minggu, sebagai motivasi ya, berminggu-minggu Pak Fakih sudah tidak aktif di masjid. Nah, tetangga itu tanya, Pak Fakih ten pundi Bu? Karena muridnya ibu itu rata-rata pun sepuh-sepuh, ya jamaah situ. Nah, terus dijawab sakit. Nah, terus nanti kalau saya itu tetap di rumah, iki mesti sing jenguk iki insya Allah akeh. Terus besoknya itu ketika ibu ditanya, itu langsung ada di dalam diri, aku kudu di masjid. Wis loro mbuh, semisal di jalan itu dalam keadaan mungkin pingsan atau di atasnya, insya Allah Pak Fakih bisa dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ternyata ketika dari masjid pulang itu kayak seakan-akan itu sembuh dengan sendirinya. Karena ada penanaman di dalam diri, aku pasti sembuh. Karena apa? Nanti kalau Pak Fakih nggak segera ke masjid, otomatis tetangga itu banyak yang datang. Ternyata memang betul. Lah, ketika Pak Fakih pulang dari masjid, itu ada tetangga yang datang di rumah, membawakan kue, enek sing nggawa buah-buahan. Nah, itu hanya 1 hari dari 1 minggu. Maksudnya ketika jamaah itu tahu kalau bahwa Pak Fakih sakit. Nah, sehingga kayak Mbak Talisa kemarin itu diupayakan. Kalau kelak toh sakit gitu, sakitnya serupa, diupayakan. Sik toh, aku semisal ngaji karo Pak Fakih, terus kepalaku pusing. Kira-kira ketika ngaji kuwi mudah nemen apa gak? Kira-kira bisa membuat saya itu dalam keadaan darurat, yaitu dalam keadaan mati apa tidak?
Mosok ngaji karo Pak Fakih terus mati. Kan bisa diakali. Oh iya, saya tak nyenden. Atau pamit ke Pak Fakih, Pak Fakih saya sekarang sakit Pak. Kalau saya bawa bantal gimana Pak? Sama selimut. Saya ingin mendengarkan Bapak ngaji biar nggak ketinggalan pelajaran. Nah, itu semuanya bisa diakali. Nah, dari situ itu loh yang namanya kayak ayat 1000 dinar min haitsu layah tasibnya itu muncul. Karena ada keyakinan, ada keyakinan. Dulu itu kalau zamannya Bapak Pak Fakih ya, itu kalau toh ada seseorang yang mau melahirkan, nah, itu kan pertanyaannya belum ada yang namanya alat kedokteran toh. Bidan itu belum ada, jadi manual. Nah, semua hal-hal yang sifatnya itu bisa digunakan sebagai wadah itu nggak boleh ditengkurapkan, dibuka semua. Kayak piring, kayak dandang itu dibuka semua. Agar apa? Agar bukanya itu mudah. Jadi bukan buka 1, 2, 3, agar lebih mudah. Dan nanti kalau tidak buka-buka, itu seorang suami itu wajib keliling rumah dengan telanjang. Jadi telanjang. Loh, jenengan kalau nggak percaya tanya kakek atau ayah jenengan. Dulu itu nggak ada yang namanya malu, itu nggak ada, itu adat. Lah, adat itu dari keyakinan. Lah, dari situ buktinya loh ya. Iki ya cara ditompo akal ya gak matuk, tapi ternyata kok bisa terjadi. Karena apa? Keyakinan. Nah, setelah muter-muter, nah, aja dibayang nih. Muter-muter boleh melayu koyo apa kuwi, Mas? Modele. Lah, itu keluar dengan mudah. Istrinya ini tadi loh mengeluarkan anak, yaitu berupa laki-laki atau perempuan, itu lebih mudah. Padahal kalau kita sembung ini gak matuk. Nah, itulah kekuatan dari keyakinan. Kalau Mbak Salisa kemarin yakin, aku kalau ketemu Pak Fakih itu enak. Pak Fakih itu murah senyum semisal. Bisa memandang wajahnya Pak Fakih itu bernilai ibadah. Loh, iya kan? Itu ada hadisnya. Man nadzara ala ulama nadzaratan fafariha biha. Khalaqallahu min tilka nadzarata yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa itu kalau memandang wajahnya seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, dan di situ timbul rasa senang. Rasa senang itu gak cinta, no, ingin memiliki enggak. Maksudnya mahabbah. Cinta di sini mahabbah, kayak kagum gitu. Lah, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dari pandangan yang merasa senang itu mintil kamalakin. Jadi menciptakan malaikat Allah itu untuk apa? Untuk mengampunkan dosa dari orang itu tadi. Sampai ila yaumil qiyamah. Bayangkan jenengan melihat yainya jenengan, Yai Wahid sama ibunda siapa? Ibunda Yuni. Jenengan lihat satu pandangan setiap subuh gitu ketemu pas nyapu-nyapu. Ya Allah, yaiku kok ganteng berseri-seri wajahnya. Ya Allah, itu timbul senang gitu. Lah, jenengan itu secara tidak langsung itu ada malaikat itu satu. Nah, satu momen itu dapat satu. Lah, itu jangkanya bukan hanya menitan, Mbak, tapi sampai kiamat. Lah, itu bisa terjadi kalau di dalam hatinya jenengan ada keyakinan. Kalau enggak mungkin. Nah, inilah luar biasanya umatnya Nabi itu. Jadi umurnya hanya sedikit, enggak sampai ribuan kayak umatnya Nabi Nuh. Tapi amalnya, sekali amal itu luar biasa, enggak ketompo akal. Lah, hanya memandang saja kita dapat malaikat satu. Lah, kalau kita memandang terus bisa terus, ya Allah, Masya Allah. Daripada jenengan lihat artis-artis Korea
dan itu belum tentu membuat jenengan itu bisa mendapatkan ridho dari Allah. Dan itu mesti jenengan itu ketika memandang artis Korea insya Allah nggak masalah mahabbah, ingin memiliki ya insya Allah. Ya Allah, misal siapa gitu namanya, ya Allah kok ganteng men ya Allah, aku minta duwe bojo koyo ngene iki. Insya Allah itu harapannya jenengan. Jadi kesimpulannya, sebelum kita belajar bersama-sama, monggo jenengan tingkatkan keyakinan untuk lebih baik. Keyakinan saya pasti lulus dari IAIN, lulus dengan keberkahan, lulus tepat waktu. Saya yakin, meskipun teman-teman saya itu pernah mengatakan, oh kalau kita dapat dosen itu maka kamu akan susah untuk lulus tepat waktu. Wis gak usah, aku tak yakin, tak DPDP. DPDP itu artinya mendekat kepada Allah. Insya Allah Allah itu punya 1000 jalan. Nah itu seksinya tekek. Oh, sekarang coba latihan baca. Ini Mbak Evi baru ya? Baru tapi pulang. Wah, luar biasa. Mbak Ika ada Mbak Ika? Jenengan? Nah, kemarin tempun ini jenengan? Langsung. Ya. Moga Mbak Ika. Dene menawi syarat-syarat punika dan dene menawi syarat dene menawi syarat-syarat sekawan punika dan Dene menawi syarat-syarat sekawan punika boten jangkep, mongko piyambake kalih kalebet golonganipun mubtadi'ah ghairu mumayyizah ingkang badhe dan untuk syarat 4 tadi tidak lengkap, maka dia termasuk golongan mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang akan datang. Tumrap mubtadi'ah mumayyizah kangge wulan periode pertama anggene siram kedah ngerantos jangkep utawi penuhipun 15 dinten 15 dalu lan piyambakipun kewajiban ngodoi salat ingkang dipun pilar saklebete ngedalake darah apes. Tina. Adapun mubtadi'ah mumayyizah untuk bulan pertama ketika mandi harus
mirengaken hati. Nanti persiapan selain Mbak Ika udah bagus, Mbak Ika luar biasa bacanya. Sudah, Mbak Ika sudah baca. Mbak Ika rumahnya pundi toh? Alamatipun? Jambang. Oh, iya.
sampeyan pasar Nyabang. Jombang. Jombang itu Pak Fakih punya dosen pembimbing itu pas tesis itu asmane Profesor Farid. Tepak mboten jenengan? Itu lumayan terkenal, makanya Pak Fakih tanya di Jombang. Beliau punya sekolah kayak sekolah modern, mulai SD, SMP sama SMA. Beliau juga ngajar di Universitas Jombang itu apa? Unhas. Juga ngajar psikologi di situ. Nggak tahu ya? Ngajarinya kan pundi-pundi niku beliau. Wah, luar biasa niku. Beliau adalah sosok ayah sekaligus guru bagi Pak Fakih. Satu-satunya pembimbing yang membuat Pak Fakih itu tetap semangat untuk mengejar atau menempuh tesis. Jadi Pak Fakih dulu itu tesis itu hanya 1 minggu, yang lainnya itu sudah down karena sudah mampet, terus disemangati itu. Beliau dulu orang tuanya itu meninggal dunia, lah beliau dalam keadaan penempuan disertasi S3-nya, lah beliau itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera harus sidang, kalau enggak harus mengulang. Nah, jadi beliau itu prosesnya ketika keluarganya, orang tuanya itu diulesi, jadi dikafani, beliau itu kalau nyambi ngetik disertasi, karena besok harus ke Jogja, kuliahnya beliau kan di UGM, harus diselesaikan. Jadi yo derai air mata yo sambil nyicil disertasinya. Bayangkan UGM itu terkenal masuknya mudah, keluarnya susah. Kalau ada seseorang kok keluarnya itu dari UGM, luar biasa itu. Khusus lulusan S3. Kalau S1 dan S2 itu biasa. Kalau sudah S3 lulus dari UGM, luar biasa dalam segi ilmu umum. Makanya kiai kita bersama yaitu Kiai Haji Dr. Reza, itu beliau S3-nya ya dari UGM, sehingga kan segera dinobatkan menjadi rektor Tribakti. Sekarang rektornya kan Kiai Reza. Yaitu memotivasi Pak Fakih, mosok sampean koyo ngono ae, sampean wis dol. Dan ketika Pak Farid dulu itu datang di pembimbingnya Pak Farid, nah itu beliau perempuan, beliau itu menyebutkan nama tapi Pak Fakih lupa. Keluar dari ruangannya, nah terus Pak Farid itu melihat beliau itu matanya sudah sayu. Nah bayangkan Pak Farid dalam kondisi semacam itu dari Jombang ke Yogyakarta, Pak Farid bilang gimana? Bu, ngapunten jenengan saya tuh Bu. Oh Pak Farid, aku istirahatku saiki kurang berkah acara. Pun kalau begitu bimbingannya lain waktu saja. Ya, beliau akhirnya mengurungkan diri pulang nggak dapat apa-apa. Ya jas saiki sampean Mas Fakih posisine jenengan koyo aku. Gak tau mosok jenengan dong. Nah sehingga Pak Fakih itu dalam 1 minggu itu tenangan. 1 minggu itu bolak-balik Jombang, karena pembimbingnya Pak Fakih itu kan satunya di Jombang, satunya di Surabaya. Jadi pertama kayak estafet gitu, ke Jombang terus ke Surabaya. Nah nanti kalau di Surabaya ada kekurangan, ke Jombang lagi menemui Pak Farid, pulang lagi ke Kediri. Besoknya pergi lagi ke Jombang, ke Surabaya. Seperti itu. Dan momen yang paling mengharukan itu ketika tanda tangan ACC terakhir dari dosen penguji, karena S2 kan memang semacam itu. Nah, pada waktu itu besok 2 hari berarti wisuda H-2. Nah itu
harus segera mengumpulkan berkas tesisnya. Kalau enggak di blacklist Pak Fakih dari nama wisuda itu. Nah, pengujinya itu masya Allah, enggak kayak pembimbingnya Pak Fakih, mempersulit. Jadi Pak Fakih sudah datang di Surabaya dengan catatan WA yang sudah jelas. Mas Fakih nanti temui saya hari Jumat jam setengah 9 di tempat saya. Itu Pak Fakih itu belum sampai jam 9 sudah di situ ketemu. Sama arepnya apa? Minta tanda tangan Bu sesuai dengan titahnya jenengan. Wes gak iso, lain waktu saja. Gimana perasaannya jenengan ketika sudah janjian gitu, besok itu sudah 2 hari lagi sudah terakhir harus pengumpulan berkas wisuda, berkas tesis untuk persyaratan wisuda, tapi ditolak lain kali saja, terus ditinggal begitu saja, nggak minta maaf, nggak sampean piye keadaannya ada kok kediri enggak, dijar itu kok ngalih. Jadi Pak Fakih itu dari ya namanya manusia ya, meskipun laki-laki kan tetap keluar air mata toh. Jadi mulai dari kantor itu sampai ke stasiun karena Pak Fakih ingin menuju Profarid. Nah, mau ke Jombang itu ya itu tadi naik Grab itu di belakang sambil nangis. Tapi nangisnya laki-laki beda ya sama perempuan, nggak ada suaranya, ya cuman hanya keluar air mata. Ya Allah, itu perjuangan ini. Nah, datang lagi di Profarid dimotivasi lagi. Akhirnya Pak Fakih ya bisa semacam ini. Akhirnya ilmunya bermanfaat. Makanya Pak Fakih tanya apakah kenal dengan beliau. Kalau kenal, sip, beliau itu juga dosen, seorang kiai, seorang owner, masya Allah luar biasa. Itu mungkin keberkahan beliau takzim sama dosen-dosennya. Kan nggak ketompo akal loh, sudah orang tuanya meninggal dunia, beliau itu nyambi, terus datang melihat dosennya itu capek gitu. Matanya kan sayu, beliau menawarkan diri, ditunda saja. Kalau jenengan gimana kira-kira? Wah ya jak gelut. Atau kalau nggak ngejak gelut ya nyinyir lah di sosial media. Ya Allah, dosenku kok jahat gini. Ya mau diakui atau tidak ya itu fakta yang terjadi di zaman sekarang. Itu ya, itu sedikit motivasi dari Pak Fakih, bisa dipakai untuk di kehidupan yang jenengan berikutnya ketika menempuh sidang atau skripsi. Coba dibaca selanjutnya. Mbak Hida A3. Ada Mbak Hida A3? Ada enggak? Ada Ustaz. Ada. Ustaz izin ke kamar mandi. Ya. Enggak ditemani. Biasanya perempuan itu kalau izin ke kamar mandi itu berdua minimal, maksimal berlima. Monggo Mbak Hida A3. Jelaskan Mbak.
Sip. Bagus Mbak bacanya. Kembangkan ya Mbak Hida A3. Coba Mbak Hida A3, Pak Fafi tanya. Mbak Hida ini rumahnya mana Mbak? Tuban. Bisa bahasa Jawa jenengan? Sedikit-sedikit. Mbak Hida A3 itu yang mana Mbak ini? Oh jenengan. Ya. Jenengan tahu apes Mbak? Mboten. Apes itu lemah. Lemas, bukan lemah wedi, tapi lemes. Enggak berdaya Mbak Hida A3. Dan terus pertanyaan selanjutnya, apa Mbak kira-kira yang membuat jenengan tertawa ketika membaca ya? Harus dijawab ya. Ya kok tanya temannya, kan jenengan yang tertawa. Ulang-ulang. Kenapa itu kok bisa membuat jenengan tertawa? Karena bacanya nilai 2. Oh gitu. Adinku genek sing lucu kok kuwi. Ternyata itu. Ya itu cukup lucu sih. Mbak Ida. Kemarin nggak masuk tuh Mbak Ida? Kemana? Sakit apa? Hah? Oh. Sekamar sama Mbak Salisa ini? Oh, kok gitu ya? Atau memang diprogram satu kamar itu sakit. Ya, sip Mbak Ida A3. Tapi sekarang sudah sembuh toh Mbak? Sudah sembuh toh? Apa kayak mah gitu atau? Oh, aduh. Sering olahraga Mbak, biar nggak dilepen. Nanti kalau Mbak Hida A3 sering olahraga, jadi ketika berenang itu bisa di atas. Ya, harus sering olahraga Mbak. Pun sekarang bacanya sudah 2 saja, dan sekarang maju 2 ya. Oh ya, Mbak Riris kok duduknya di belakang lagi Mbak? Boten. Itu belakang. Terus Mbak Nuning gimana, sudah siap? Mbak Nuning ya, maju ya. Terus yang jenengan kok seneng nih burinya apa Mbak Nuning? Di depan dong. Koordinator itu di depan, mengawal pasukannya. Jeneng buri. Ayo maju. Ini buri gue akeh demite. Kita tenanan gak guyon iki. Ada kisah ya, Mbah Yai Syihabuddin Banjarmati. Beliau masih sugeng, pernah mengatakan semacam ini: setan itu sukanya 1 di tempat gelap, 2 di tempat yang kumuh, 3 di tempat
yang sempit, maksudnya sempit itu yang siku-siku, pojokan. Nah, yang terakhir adalah di tempat yang paling belakang. Jadi rata-rata wis ngene wis. Sampeyan titeni wong kok pas ngaji linggo ning mburi mesti akeh ngantuke. Apa meneh gurune biasa-biasa gak enek humore, wis lempeng nang ngajine. Cara misal presentasine nyawang presentasine atau PowerPoint. Jadi PowerPoint ini diwaca tok. Yang belakang insya Allah banyak tidurnya. Itu bisa dianalisis. Kalau yang paling belakang itu mudah dipengaruhi oleh setan. Alhamdulillahnya jenengan itu tertutup dengan nur. Yang kemarin Pak Fakih katakan manusia itu tertutup nur, yaitu sebanyak 3000 nur. Satu nur itu perjalanan 500 tahun. Jadi nggak bisa kita melihat makhluk kasat mata, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kayak anjing, terus ayam, itu kan matanya beda. Matanya bisa menangkap hal-hal yang sifatnya mungkin kayak sinar ultraviolet, itu bisa. Kalau kita kan nggak bisa. Nah kalau kita bisa, wah luar biasa. Contoh ya, kalau kita bisa, bingung. Seseorang, insya Allah diantara jenengan sudah paham. Seseorang itu ketika subuh bangun tidur, dia itu kok tidak bilang semacam ini, Bismillahirrahmanirrahim, terus dilengkapkan lagi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus yang kedua, dia tidak mau mandi. Terus yang ketiga, dia tidak mendirikan sholat, maka dia diuyui karo sing jenenge setan. Nah, pertanyaane, kuwi setan wedok apa setan lanang? Kan gitu. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya lagi, ketika jenengan melihat makhluk yang kasat mata terus jenengan bisa melihatnya, nah itu otomatis jenengan bisa memegang. Pokoknya makhluk halus itu kalau sudah menampakkan diri, itu ketika jenengan pegang bisa. Nah, otomatis kalau jenengan bisa melihat, nah makhluk gaib terus nguyuin jenengan, otomatis kroso uyuwe. Nah, terus jenengan bayangkan juga air seni manusia biasa itu basinya luar biasa, kecilnya luar, apalagi setan gitu, ya kan? Sehingga jenengan boten usah jauh-jauh. Oh ternyata ketika aku dinasihati oleh guruku, terutama orang tuaku, kok aku sering koyok ngene iki, mungkin ya kayak gitu tadi. Bangun tidur lali, gak muni ngono kuwi mau, hanya mandi terus sholat, atau kadang-kadang cuma wudhu terus sholat turun nah, itu berapa banyak liter kandungan kencing setan yang ada di telinga kita gitu. Ya kan, sehingga susah diomongi, angel. Nah, kalau semisal jenengan di belakang itu tahu ada setan, nggak mungkin di belakang, semuanya ada di depan. Jadi kadang-kadang sebuah isyarah, sebuah peringatan itu kalau bisa diugem iman-iman. Ya dek, kalau jenengan sudah siap, aku di belakang Pak. Karena kenapa Pak? Karena saya itu satu-satunya santriwati yang betah melek Pak. Dan saya ini orangnya konsisten Pak. Saya ini enggak mudah untuk diperdaya, terutama diperdaya oleh setan. Saya mudah untuk fokus Pak. Saya itu kalau teman-teman itu ya ruame dewe Pak, dan saya besok itu UTS, saya tetap fokus Pak. Teman-teman saya itu menonton video Korea Pak, terus volumenya itu dimaksimalkan Pak, saya tetap fokus Pak. Ya silakan. Nah kalau tidak ya Pak Fakih berharap kepada jenengan sukalah duduk di depan atau gantian gitu loh Pak Uling. Ojo nimburi terus. Ya Mbak Nuning, iman-iman. Pak Fakih ya pengen roh jenengan. Ya. Maksudnya ya pengen roh keadaannya sehat. Ya kan gitu. Kan kita sebagai orang tua kan melihat anaknya, oh sehat, alhamdulillah sehat. Jadi diroleh kayak Mbak Riris gitu, oh sehat, alhamdulillah sehat. Kalau sakit terus maksa kan ya bingung Pak. Loh, terus yang namanya Mbak Riris satunya mana? Kok jarang terlihat? Oh keluar. Oh pulang. Ya udah Mbak Nuning, monggo. Bismillah ya.
Nah gitu agak mendekat. Jadi tanpa disuruh Bismillahirrahmanirrahim. wajib dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud ada kidam dahulu bakok kekal mukhalafatul hadis berbeda dengan makhluk lain. Dia binafsihi berdiri sendiri, wadaniyah esa kudrat kuasa irota berkehendak ilmu mengetahui hayat hidup sama basor kalam sama mendengar basor melihat kalam berfirman kaun kodiron maha kuasa Zat ya. kaun kodiron maha kuasa Zatnya disebut maha zat. Kaunuhu. zat yang kaun kodiron zat yang maha kuasa kaun muridan zat yang maha berkehendak kaunuhu aliman zat yang maha mengetahui kaunuhu hayal zat yang maha hidup kaunuhu sami'an zat yang maha mendengar kaunuhu basiron zat yang maha melihat kaunuhu mutakaliman zat yang maha firman. Terus coba yang muhalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adam Adam tidak ada. Putus baru fana rusak umat salatul hawadis menyerupai dengan yang lain ihtiyaj riwayat butuh yang lain butuh yang lain ajizun lemah karoha terpaksa jahit karoha Ajizun lemah masuk lemah. Nggih. Lemah. Ajizun lemah karoha terpaksa jahlun bodoh mautun mati sumum bukmun umyun sumun tuli bukmun bisu umyun buta terus asoman benar-benar tuli abekaman benar-benar bisu akma nggih akma benar-benar buta ajizun benar-benar lemah Gak sampean wae kaunuhu. Enggak. boten ajizun sangat lemah jahilan nggih sangat bodoh oh mukrohan sangat terpaksa Mukruhan. terus manjitan benar-benar mati Mukruhah tadi. Masa mukruhah? Heeh. Jenengan itu ngambil itu ngutip dari mana? Pak Hmm? catatannya ranjang Oh, jatuhnya. nggih Makanya kemarin kan Pak Fakih kan nyuruh jenengan toh, Mbak, ibu dibuatkan grup. Itu Pak Fakih punya kitab. Terus di-share. Sewaktu ada apa-apa yuk bisa tanya-tanya di situ. Yuk Kak gaya grup. Terus ngene iki enak versi sing enak kono enak singkat. Terus mukroh-mukroh barang. Kalau redaksinya itu dari kitab kan ada pertanggungjawabannya toh, Mbak. Terus kalau semacam itu nanti pertanggungjawabannya semacam itu. Mbak B ada Mbak B. Oh ada. Mukrohah itu apa? Kariha kan? Nah
itu yang jenengan baca itu kaunuhu, ada kaunuha, kaunuhu riha, untuk membedakan kaunuhu yang sebelumnya. Lah kalau di wajibnya ada terus di muhalnya nggak ada, gimana? Oh, ya wes nanti diperlancar lagi, diperbaiki lagi ya. Terus saiki sifat jaiznya Allah itu apa? Sifat jaiznya Allah fi'lu kulli mungkin au tarku. Artinya Allah serba berkehendak dan tidak berkehendak. Terus sifat wajibnya Nabi ada 4, apa saja? Tabligh, amanah, fatonah, syukur. Terus sifat jaiznya Nabi apa? Aradul baswiyah. Artinya Sifat yang sama dengan manusia. terus Seperti makan tapi tidak menurunkan derajat. ya, sip. Udah bagus Mbak Nunding, diperlancar lagi ya, terus diperbaiki ya. Tapi namun bukan maju malih Pak. Enggak. Kalau mau maju nggak apa-apa. Enggak. Pun sip, luar biasa. Pun nggih, satu saja. Karena ini 5 menit, alhamdulillah. Sudah waktunya pulang. Jadi ngajinya 5 menit saja. Mbaknya yang belakang 2 tadi dari mana? Kegiatan. Kegiatannya kok bisa sampai 1 minggu? Kemarin jenengan pas saya pulang ketemu juga kegiatan. Setiap hari Senin. Oh. Apa kegiatan apa? Oh, teater. Di sini itu penuh dengan teater loh, Mbak. Loh iya. Tadi Pak Fakih juga cerita tadi masalah tenggelam tadi itu ya teater. Yes, kalau bisa teater di sini aja enak sama Pak Fakih. Teaternya apa adanya dan bermanfaat. Yes. Dan jenengan di sana nanti gak dilatih bengok-bengok. Ya kan kalau teater itu kan dilatih untuk bengok-bengok agar menghilangkan saraf kemaluan. Saraf malu. Pun bismillahirrahmanirrahim, halaman 34. Contoh-contohipun mubtadi'ah mumayyizah niku enten gangsal kula terangaken setunggal mawon, mengke ingkang sekawan jenengan pelajari iki Mbak. Kali Mbak B bareng-bareng mboten napa-napa. Pun nggih, ngedalake darah kiyat niku enten 3 dinten. Selajeng darah apes niku enten 17 dinten. Lho niki sampun nggih? Oh, sampun. Sakniki berarti halaman 35. Mustahadah ingkang nomor kalih nggih punika mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah, tegesipun artinya mubtadi'ah ghairu mumayyizah atau mustahadah yang kedua, lare istri ingkang nembe atau baru haid. Ya, niku nggih sepindahan sama dengan mubtadi'ah mumayyizah. Jadi perdana dia menjadi seorang mustahadah. Tur piyambakipun boten saged beda-bedakake darah. Jadi perbedaan yang paling mencolok di antara mustahadah yang pertama dengan mustahadah yang kedua, kalau mustahadah yang pertama dia bisa membedakan jenis darah. Kalau mubtadi'ah ghairu mumayyizah, namanya ghairu, nah, itu dia tidak bisa membedakan darah. Dan dia lupa, kadang-kala pengadatannya itu ketika keluar darah itu kadang lupa. Pun langsung utawi piyambakipun saged beda-bedakake. Nah, beda-bedakake darah, dia bisa membedakan darah itu bisa. Nah, tapi larene niki niku napa nggih?
mboten termasuk syarat-syarat yang ada di mubtadi'ah mumayyizah. Itu baliknya. Anaking mboten jangkep syarat-syarat dipun artosi nggih punika mubtadi'ah mumayyizah ingkang kathahipun niku wonten sekawan. Nah, ingkang kemarin lho yang disebutkan oleh Mbak Riris kalau jenengan masih ingat. Jadi dia itu bisa membedakan darah, tetapi dia itu tidak masuk dalam kategori mubtadi'ah mumayyizah dari 4 syarat itu tadi. Jadi hal itu kalau toh ketika kelak jenengan bermasyarakat, terus ada salah satu masyarakat atau tetangga yang mengalami hal semacam itu, lah jenengan jangan sampai salah mengkategorikan dia itu termasuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah, karena mandinya itu antara mubtadi'ah mumayyizah dengan ghairu mumayyizah itu beda mandinya. Pun ingkang dipun hukumi haid namung sedinten sedalu. Jadi yang dihukumi haid itu hanya 1 hari 1 malam. Sedangkan istihadohnya atau masa sucinya yaitu selama 29 hari. Nah, ini bingung kalau jenengan tidak memahami. Hal ini terjadi itu kalau toh jenengan sudah mencapai batas maksimal haid. Berapa? 15 hari. Terus setelah 15 hari, nah, jenengan itu di bulan berikutnya itu mengeluarkan darah. Lah, darah yang satu ini tok itu baru dikatakan haid. Terus satunya lagi yaitu 29 hari itu baru dikatakan istihadah. Saklajengipun ingkang wulan 3 dasa dinten niku wau menawi piyambakipun niku emut wedal milahipun ngedalake darah. Nah, iku saged damel pengadatan, semisal saya ini sudah menjadi seorang mustahadoh. Nah, mustahadoh ghairu mumayyizah ini biasanya berbulan-bulan, sampai 3 bulan, 4 bulan. Sucinya atau haidnya yang pertama tadi, mohon maaf, haidnya yang pertama tadi loh, dia ingat. Jadi haidku iki mek ping pisan tok, karena ketika kita berbicara masalah itu haid atau tidak, jenengan kan sudah tahu, harus mengetahui apa yang namanya apa? Wis lali kabeh wis. 3 itu 3 hari loh. Yang pertama dalam segi warna, yang kedua bau, terus yang ketiga teksturnya. Nah, yang 1 hari itu otomatis haid karena apa? Karena darahnya itu adalah kuat, yaitu hitam, dan yang 29 hari hanya merah. Hanya apa? Merah. Nah, itu dikatakan istihadah. Maka piyambakipun kalebet golongan mustahadah mutahayyarah. Nah, ini orang ketika dia itu menjadi seorang mubtadi'ah ghairu mumayyizah, dia itu sudah nggak tahu membedakan jenis-jenis darahnya, terus dia itu juga nggak tahu atau lupa pengadatannya itu loh. Hari apa saja dia itu mesti keluar darah, dia juga tidak tahu. Lah, dia itu golongan ini mutahayyarah. Ingkang insyaallah hukumipun badhe dipun aturake wonten wingkingipun. Tumrap mubtadi'ah ghairu mumayyizah punika kangge wulan pertama anggenipun siram kedah ngantos jangkepipun medal darah 15 hari 15 malam baru. Jadi jenengan itu boleh mandi atau tergolong mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu kalau toh sudah melebihi batas maksimal haid. Jadi nggak langsung 1 hari hanya haid, terus 29 hari jenengan anggap istihadah, tidak semacam itu. Pokoknya syaratnya harus melebihi ini dulu. Lan piyambakipun dipun wajibake ngobroi salat. Nah, dangune niku mboten gangsal 12 dinten, tapi 11 dalu 11 dinten. Jadi yang 1 hari itu tidak dikodok. Jadi mulainya itu haid yang kedua sampai haid yang ke-15. Pun ketik malih.
Dene kangge wulan-wulan ingkang saklajengipun nggih punika periode yang kedua. Punika piyambakipun anggenipun siram boten perlu ngerantos jangkepipun 15 hari 15 malam atau dalu wangsule, akan tetapi menawi darahe sampun jangkep sedinten sedalu, pokoknya hanya 1 hari 1 malam. Nah, itu piyambakipun sampun kewajiban siram. Setelahnya itu dia wajib siram dan wajib sholat, puasa, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi uniknya di mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang Pak Fakih fahami itu intinya adalah kita boleh mandi itu tatkala kita sudah melebihi batas keluar darah itu 15 hari 15 malam. Nah, periode berikutnya kita itu bisa mandi periode berikutnya loh, bukan periode yang pertama. Periode pertama jelas setelah 15 hari 15 malam, berarti ini sudah istihadzoh, berarti saya harus mandi. Nah, setelahnya kok keluar darah, yaitu mandi setelah mengeluarkan darah 1 hari 1 malam, baru besoknya mandi. Dan sucinya biasanya itu sampai 29 hari. Dan biasanya bulan berikutnya yaitu tanggal 1 apa? 1 apa? 1 apa? 1 Komariah. Kan penghitungannya kan pakai Komariah kan? Nah, berarti kan 1 Komariah loh. Apa bayangan jenengan kemana toh? Mau makan toh? Kan 1 Komariah kan gitu. Nah, setelah 1 Komariah berarti 2 Komariah, nah itu baru mandi. Nah, itu sudah istihadzoh itu sampai 29 hari. Itulah keterangan singkat mengenai mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Untuk contoh-contohipun mubtadi'ah ghairu mumayyizah bisa kita sambung di lain waktu. Mari kita akhiri proses pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ini ada yang sakit enggak? Enggak ada ya. Masuk semua ya, kecuali yang pulang.